Selamat datang di channel YouTube Dewan Perwakilan Politik. Kenalin, gue Abai17. Kali ini kita akan ngomongin soal pengantar komunikasi politik. Kenapa kita harus ngomongin ini? Karena politik ini sebagian besar adalah komunikasi. Kampanye pakai komunikasi. Menyampaikan visi misi, menyampaikan kebijakan, segala macamnya adalah komunikasi. Dan komunikasi politik ini penting, terutama bagi pejabat ya, bagi pemerintah, bagi wakil rakyat. Kenapa? Yang pertama, dengan komunikasi, mereka itu bisa menciptakan citra yang positif buat mereka. Terus, mereka dengan komunikasi juga bisa menciptakan opini-opini publik. Dan bahkan dengan komunikasi, mereka bisa menciptakan simpati dari masyarakat. Nah, kita ini, Indonesia ini, sekarang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi ini membolehkan atau memerdekakan masyarakat untuk bisa berkomunikasi, yang mana dengan demokrasi ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya ke pejabat. Komunikasi ini bisa terjadi dua arah, dari masyarakat ke pejabat atau dari pejabat ke masyarakat. Dari pejabat ke masyarakat itu bisa dilakukan dengan cara apa? Media sosial atau media mainstream. Misalkan kalau di media sosial kita udah tahu bersama-sama ya. Misalkan para pejabat publik itu melakukan live stream, entah itu dari YouTube, Instagram, Facebook, atau dari tweet-tweetnya, dari tulisan-tulisannya. Itu bentuk komunikasi politik dari pejabat ke masyarakat. Selain itu juga bisa dari wartawan. Misalkan ada wartawan nanyain gitu kan, ditanya-tanyain tuh sama wartawan pejabat publik. Nah, dengan adanya media tersebut, media mainstream ya, wartawan tersebut, reporter tersebut, pejabat publik itu bisa menyampaikan komunikasinya ke masyarakat. Terus bagaimana jika masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke pejabat publik? Ada berbagai cara sebenarnya. Bisa dengan cara ya langsung DM dia gitu kan, direct message atau komen di postingannya gitu ya. Tapi itu mungkin memang sedikit dibaca sama mereka. Atau bisa juga misalkan lewat fasilitas-fasilitas yang sudah dikasih oleh negara gitu ya. Misalkan tentang kayak lapor dan masih banyak lagi mungkin ya. Dan juga selain itu yang kita sudah tahu bersama adalah demonstrasi alias demo. Itu juga penyampaian komunikasi dari masyarakat ke pejabat publik. Dan dari yang namanya masukan-masukan dari publik gitu ya, itu pejabat bisa membuat kebijakan yang sesuai selera masyarakat gitu. Nah, di samping itu kita bisa melihat fenomena di mana ada politisi gitu ya. Itu membeli atau membuat media-media atau men-endorse media online gitu ya. Nah, fenomena yang seperti itu bagaimana kita menyikapinya selaku masyarakat ya? Sebenarnya endorse dari politisi ke pihak media gitu ya, itu diperbolehkan atau biasa kita kenal dengan iklan. Itu diperbolehkan iklan kan. Tapi yang di endorse itu seharusnya ngasih tahu bahwa ini iklan politik gitu ya. Tapi bagaimana nih? Misalkan ada politisi yang membuat media dan medianya cukup besar gitu ya, yang memang dengan kepemilikan media tersebut dia bisa mempolitisasi medianya atau memanfaatkan medianya untuk keperluan politiknya. Ini gue nggak bisa jawab, jujur saja. Ini kembali ke opini pribadi. Sebenarnya media itu harus dibuat netral atau setidaknya independen. Tapi independennya juga nggak boleh bersebelah. Karena ini bisa mempengaruhi opini publik yang namanya media nih. Kalau misalkan ada politisi dia membuat atau membeli suatu media gitu ya untuk keperluan politiknya sendiri, apalagi dia tidak bilang kalau ini adalah iklan politik, ini bisa berbahaya buat kesehatan atau kecerdasan akal pikiran masyarakat. Itu aja video yang bisa gue sampaikan tentang pengantar komunikasi politik. Terima kasih. Tanggapannya kepada masyarakat.
Tadi sama mana ya? Caper.